Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala nikmat dan nikmat dan karunia Allah limpahkan kepada kita, hendaklah kita syukuri agar nikmat-nikmat itu bertambah. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertemuan kita pada kali ini adalah kita membahas tentang hukum-hukum sekitar bulan Ramadan. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah 2021, kita berilmu sebelum beramal agar amal kita sesuai dengan yang disyariatkan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa hukum yang terkait dengan puasa bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa bulan Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dia adalah rukun yang keempat dari rukun Islam. Dia diwajibkan pada tahun kedua Hijriah atau tahun kedua hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa ini diwajibkan kepada setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang muqim, yang sehat, dan disyaratkan kepada perempuan bersih dari haid dan nifas. Kewajiban kepada orang muslim, maka kepada orang kafir tidak diwajibkan. Malah puasa kalau dilakukan oleh seorang kafir tidak sah dan tidak diterima. Tidak diwajibkan kepada orang yang belum baligh, akan tetapi dianjurkan untuk dilatih anak-anak kita yang belum baligh
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melatih anak-anak mereka untuk berpuasa, dan malahan mereka membuatkan main-mainan untuk anaknya. Apabila mereka menangis karena lapar, lalu diberikanlah mainan-mainan itu agar mereka lupa dengan laparnya. Maka begitu juga dengan kita, ketika kita ingin mendidik anak-anak kita untuk mengerjakan puasa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Rubai' binti Muawwidh qalat arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam wadaka Ashura ila qura al-Ansar. Rubai' binti Muawwidh dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari Ashura mengutus orang ke kampung-kampung Ansar. Lalu orang yang diutus itu mengatakan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha muftira falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha sha'iman falyasum." Siapa yang paginya sudah berbuka, maka lanjutkan harinya. Siapa yang paginya dia berpuasa, maka hendaklah dia tetap berpuasa. Qalat, dia mengatakan, fakunna nasumu ba'd. Dan kami setelah itu mengerjakan puasanya. Wa nusawwimu sibyanana. Dan kami pun mempuasakan anak-anak kami. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal 'ihni fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu dzalik. Lalu kami buatkan bagi mereka main-mainan dari kain. Apabila salah seorang di antara mereka menangis karena makanan, maka kami berikan mainan itu hatta yakuna 'inda al-iftar, sampai anak tadi ya mencapai waktu berbuka. Maka dalam hal ini melatih anak-anak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak dini adalah dianjurkan. Di antaranya adalah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladukum bis-shalati wa hum abna'u sab'in." Ajarkan kepada, perintahkan kepada anak kalian salat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha fi 'ashrin. Pukul mereka karena gara-gara kelalaian terhadap salat berumur 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji'. Pisahkan antara mereka di dalam tempat tidur. Latihan dari kecil walaupun belum wajib adalah untuk melatih anak-anak itu apabila dia dewasa tidak terlalu merasa berat. Nah, namun kita ingat, tentu puasanya anak kecil yang dia adalah dalam berlatih tidak sama dengan puasanya orang dewasa yang ingin mendapatkan pahala. Maka kita latihlah anak-anak kita untuk bisa menahan rasa laparnya sehingga dia terbiasa bisa puasa sampai selesai. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Yang maksud dengan berakal adalah waras, yaitu tidak gila. Orang gila tidak dituntut untuk berpuasa, malah puasanya tidak sah. Kemudian disyaratkan muqim dan sehat. yakni orang yang muqim dan sehat wajib berpuasa. Orang yang musafir dan sakit
tidak wajib berpuasa, dan ini akan bagian dari apa yang kita bahas nanti. Kemudian disyaratkan kepada perempuan untuk bersih dari haid dan nifas. Dan ini juga adalah bagian dari pembahasan kita insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama dari bahasan hukum-hukum ini adalah bagaimana cara kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Ini adalah polemik yang terkadang sering berulang. Dan ternyata agama kita sudah mendudukkan bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan dan bagaimana cara kita keluar. Melihat hilal pada malam ke-30 Sya'ban atau sorenya 29 adalah merupakan fardu kifayah. yakni harus ada yang melihat, tapi tidak fardu ain. Semua manusia harus melihat, tidak. Tapi dia ada fardu kifayah. Kewajibannya untuk bersemua. Apabila ada satu yang sudah menjalankan, maka gugurlah dosa kepada yang lain. Hal ini dinaskan atau dinyatakan di dalam mazhab Hanafiyah. Dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, puasalah karena melihatnya, dan berbukalah, maksudnya akhirilah Ramadan karena melihatnya. Apabila tertutup terhadapmu atau tidak kelihatan, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Maka ini adalah perintah dari Nabi SAW. Sumu li ru'yati. Berpuasalah karena melihat. Ini adalah perintah bahwasanya kita masuk ke dalam Ramadan dengan melihat. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi, thumma yasumu li ru'yati Ramadan. Fa in ghamma 'alaihi 'adda 30 yawman thumma sham." Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaffaz, yakni dia berhati-hati dari Sya'ban. Apa yang tidak beliau lakukan terhadap yang lain. Jadi dua Sya'ban ini perlu hati-hati. Summa, kemudian yasumu li ru'yati Ramadan. Kemudian beliau berpuasa karena melihat Ramadan, yakni melihat hilal untuk Ramadan. Fa in ghamma 'alaihi, apabila tertutup berawan atau tidak kelihatan, adda 30 yawman. Lalu beliau sempurna atau bilang atau hitung Sya'ban itu 30 hari. Thumma sham, kemudian beliau berpuasa.
Jadi memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam bulan Ramadan dan kondisi beliau di bulan Sya'ban berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Di dalam masuk bulan-bulan yang lain tidak diperintahkan sebagaimana diperintahkan masuk pada bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan atau masuk pada bulan Syawal. Adapun athar, yakni perbuatan-perbuatan sahabat, bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat memperhatikan untuk melihat hilal Ramadan, dan mereka saling melihat, saling melihat. Baik itu yang terjadi pada zamannya Nabi atau setelah wafatnya Nabi. Jadi melihat ru'yatul hilal itu adalah sesuatu yang selalu menjadi perhatian para sahabat. Ibnu Umar dia mengatakan, tara'an nasu hilal, manusia saling melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Aku beritahukan kepada Rasulullah aku melihatnya. Fa shama wa amara an-nasa bisiyami. Lalu Nabi puasa dan beliau memerintahkan manusia untuk mengerjakan puasanya. Hadis ini riwayat oleh Abu Dawud, Ad-Darimi, Ibnu Hibban dan yang lain. Anas bin Malik juga mengatakan, kunna ma'a Umar baina Makkah wal Madinah. Kami bersama Umar antara Makkah dan Madinah. Fatara'ayna al-hilal, kami saling melihat hilal. Wa kuntu rajulan hadidal basar, dan aku adalah orang yang tajam penglihatan. Fara'aituhu wa laysa ahadun yaz'umu annahu ra'ahu ghairi. Lalu dia mengatakan, aku melihatnya, dan saat tak seorang pun selainku yang mengatakan dia melihat. Qala faja'altu aqulu li Umar, lalu aku mengatakan kepada Umar, amma tarah, tidakkah kau melihatnya? Faja'ala la yarahu, lalu Umar coba melihat dan tidak melihatnya. Wa yaqulu Umar, wa sa'arahu wa ana mustalqin ala firashi. Kata Umar, aku akan lihat nanti kalau seandainya saya sudah tidur di kasur saya. Ya, ini gurauan sahabat, tapi dia sudah menerima apa yang dilakukan oleh Anas. Artinya apa yang dilakukan oleh Anas, kemudian apa yang diberitahukan oleh Ibnu Umar, menunjukkan ini adalah kebiasaan dari para sahabat, dan mereka betul-betul punya perhatian terhadap masuknya hilal atau masuknya Ramadan. Yang kedua, pembahasan kita, bagaimana cara menetapkan hilal. Puasa Ramadan wajib apabila manusia telah melihat hilal. Jadi puasa Ramadan ditetapkan karena melihat hilal. Mana dalilnya? Ya, berdasarkan hadis yang di atas, baik hadis ini dikeluarkan oleh yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, Nabi mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Atau hadis kedua dari Ibnu Umar,
Tara an-nasul hilal, manusia saling melihat hilal. Dan aku melihat hilal, aku beritahukan kepada Nabi puasa dan memerintahkan manusia untuk puasa. Itu dalilnya. Kemudian ijma', kesepakatan ulama. Dan ijma' ini dinukilkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah dan Zarkashi, bahwa ijma' ulama menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Berapa jumlah orang yang melihat itu bisa diakui penglihatannya? Di dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan, cukup dengan kesaksian seorang yang melihat. Dan ini adalah mazhabnya Syafi'iyah, Hanabilah, dan sekelompok dari para salaf. Dan ini juga adalah pilihan dari Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin, bahwa masuk ke bulan Ramadan cukup satu orang melihat. Argumentasinya dari sunnah Nabi SAW. Dari sunnah adalah hadis Ibnu Umar tadi. Manusia saling melihat, Anas melihat, atau Ibnu Umar melihatnya. Lalu dia beritahukan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengerjakan puasa dan memerintahkan manusia untuk puasa. Yang kedua, argumennya adalah qiyas terhadap adzan. Mengkiaskan terhadap azan, yakni orang berbuka puasa dengan azan satu orang dan menahan makanan dengan mendengar azan satu orang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail faqulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Bilal azan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai ibnu ummi maktum azan. Kalau ibnu ummi maktum azan, satu orang di azan, maka berhentilah dari makan dan minum. Nah, begitu juga dengan masuknya bulan Ramadan dengan satu orang saja. Kalau dia sudah melihat, sudah ada laporan kesaksiannya dan kesaksiannya diakui, maka semuanya bisa berpuasa. Bagaimana kalau seandainya seorang melihat hilal dan tidak ada yang menjadi saksinya, atau kesaksiannya tidak diterima bahwasanya dia melihat hilal? Bagaimana bagi orang tadi? Dia perlu melihat, tapi kesaksiannya tidak diterima oleh pengadilan. Lalu bagaimana dengan orang tadi? Kalau untuk orang umum berarti tidak puasa. Ya, penglihatan Ibnu Umar tadi diakui oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah menyuruh orang lain berpuasa. Sekarang ada satu orang melihat dan kesaksiannya tidak diakui. Bagaimana dengan puasa dia sendiri? Apakah dia puasa sendiri atau tidak puasa? Terjadi perbedaan pada ulama di dalam puasanya, puasa orang tadi, pada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia puasa berdasarkan penglihatannya sendiri, dan ini berdasarkan kesepakatan
madhab al-fiqhiyah arba'ah, madhab fikih yang 4, Hanafiyah wa Malikiyah wa Syafi'iyah wa Hanabilah, dan dia adalah qaulul zahir, qaul al-zahiriyah dan aksar ahli ilmi. Ini pendapat kebanyakan ulama. Kalau dia masuk Ramadan, dia sudah melihat dan lihat sendiri, kesaksian tidak diakui, maka dia sendiri puasa. Apa argumennya? Dalil yang pertama adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa di antaramu yang melihat bulan, maka puasalah. Maka keumuman dia melihat sendiri. Yang kedua adalah keumuman hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul hilal fasumu." Apabila kalian sudah melihat hilal, maka puasalah. Bagaimana sisi argumentasinya? Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa ketika melihat hilal. Dan siapa yang melihatnya sendirian, maka dia masuk ke dalam perintah dari sabda Nabi SAW, apabila kalian telah melihatnya maka puasalah. Argumen yang kedua, bahwa keyakinan dirinya lebih kuat daripada prasangka yang dihasilkan oleh bukti-bukti lain. Jadi maksudnya dia melihat sendiri itu lebih kuat ketimbang orang lain yang melihatnya dan diberikan kesaksian kepada dia. Maka penglihatannya dan dia telah yakin itu lebih kuat daripada berita yang datang dari orang lain. Pendapat yang kedua, dia tidak boleh puasa sendirian, tapi dia berpuasa bersama manusia lain, yakni mengikuti orang banyak. Apabila mereka berpuasa, maka dia berpuasa bersama mereka dan tidak membangun puasanya di atas penglihatannya sendiri. Berarti penglihatannya dianggap tidak sah untuk dirinya sendiri juga. Ini adalah pendapat sebagian para salaf. Riwayat dari Imam Ahmad, dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Bahwa Syekh bin Baz melihat bahwasanya ada satu orang melihat tetapi penglihatannya tidak diakui, maka tetap dia tidak puasa. Dia berpuasa setelahnya bersama orang banyak. Dasarnya dari sunnah Rasulullah SAW, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma yudhahhun." Berpuasa itu di hari mereka berpuasa atau kalian berpuasa. Berbuka itu di hari kalian berbuka, yakni disebutkan dengan jumlah banyak. Wal adha, waktu berkorban adalah di hari kalian berkorban semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ini adalah lafaznya. Kemudian juga diriwayatkan Daruqutni.
Dalil yang kedua adalah dalil al-aqli, bahwasanya hilal itu dinamakan dengan hilal wa mahalla washtahara bainan nas, la ma ru'ya. Yani hilal itu adalah apa yang muncul dan yang masyhur di semua manusia, bukan apa yang dilihat. Jadi argumentasinya ya wajhud dilalah, bahwasanya yang dianggap yang menjadi i'tibar dalam puasa dan berbuka adalah apa yang tetap menurut semua manusia. Orang yang bersaksi satu hari, orang yang bersaksi satu orang, apabila dia melihat hilal dan pengadilan atau hakim tidak memberikan hukum atas kesaksiannya, yakni tidak mengakui kesaksiannya, maka hal ini tidak menjadikan puasa baginya, sebagaimana juga penglihatannya itu tidak menjadi puasa bagi manusia. Ketika penglihatannya itu tidak diakui oleh pengadilan. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan intifaqul matali' atau ikhtilafuha, perbedaan tempat penglihatan hilal atau disatukan hanya satu penglihatan. Yakni maksudnya adalah kalau kita lihat bumi ini ada tempat-tempat penglihatan matali' atau tempat terbitnya atau kelihatannya hilal. Maka satu daerah dengan daerah lain boleh jadi dia berbeda. Maka dalam permasalahan ini, apakah apabila satu penduduk dari negeri sudah melihat hilal, apakah penglihatannya diakui untuk seluruhnya atau kembali kepada penglihatan masing-masing? Maka dalam hal ini terjadi perbedaan ulama di dalam kewajiban berpuasa apabila satu penduduk negeri melihat hilal. Berbeda pendapat adalah ulama atas kewajiban wajibnya berpuasa kepada penduduk yang lain atau negeri yang lain berdasarkan penglihatan yang satu tadi. Pendapat yang pertama mengatakan, idza ra'a ahlul baladi hilal, apabila satu negeri melihat hilal, fa innahu yajibu as-shaumu 'ala al-jami'i mutlaqan, maka wajiblah semuanya untuk melihat. Ya, yakni ini adalah pendapatnya jumhur ulama, ya, dari Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Jadi kalau ada suatu orang melihat atau penduduk melihat, maka seluruh negeri sudah harus berpuasa. Hal ini berdasarkan dalil dari kitab, yakni Al-Quran, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa di antara kalian melihat bulan, maka puasalah. Wajh dilalah, secara argumentasinya pengambilan dari ayat ini bahwa khitab atau perintah itu meliputi seluruh umat. Jadi berdasarkan ini, kalau seandainya Arab Saudi sudah melihat, maka semuanya sudah harus berpuasa. Kalau di Malaysia melihat,
Indonesia juga puasa. Ya, ini namanya wahdatul matalib. Ya, bahwasanya dimanapun kelihatan semuanya berpuasa. Faidha thabata dukhulu syahr fi baladin wajib 'ala al-jami' shaumuhu. Kalau seandainya sudah ditetapkan penglihatan pada satu negeri, semuanya wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi. Puasalah karena melihatnya. Bahwasanya Nabi memerintahkan untuk berpuasa karena semata-mata penglihatan. Ketika dilihat, maka diwajibkan puasa untuk seluruh manusia, untuk seluruh kaum muslimin, tanpa dibatasi tempat tertentu. Ya, maka oleh karena itu ada sebagian berpendapat bahwasanya kalau begitu, kalau Saudi sudah lihat, maka kita juga berpuasa. Mana yang lebih dahulu, kita melihat atau Saudi melihat? Atau orang Timur Tengah melihat? Kita yang dulu melihat. Kalau seandainya sudah terbit, tapi tempat kita nggak terbit, di sana terbit misalkan. Apakah ya penglihatan di sana bisa kita pakai di sini? Maka pembahasannya tadi adalah pendapat pertama mengatakan dosa. Pendapat yang kedua, apabila satu negeri melihat hilal, maka tidak wajib kepada semuanya untuk melihat. Ya, tetapi kembali kepada ikhtilaf al-matali', perbedaan ya tempat terbitnya hilal. Bahwasanya yang wajib itu adalah kepada orang yang melihat dan orang yang berada dalam hukumnya. Misalkan orang Indonesia melihat, yang sudah orang Indonesia aja, ya, atau orang yang berada di dalam hukumnya. Dan ini adalah pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i, dan dia adalah satu kelompok dari salaf, dan ini adalah pilihan dari San'ani dan juga dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin, bahwa Syekh Ibn Utsaimin memandang dikembalikan kepada penglihatan masing-masing. Berarti kalau di Indonesia terjadi perbedaannya penglihatannya di sini dengan di Arab Saudi, maka di Indonesia memakai Indonesia, di Arab Saudi memakai Saudi. Dan inilah yang terjadi zaman dahulu. Ya, zaman dahulu bagaimana kita mendapatkan berita? Ya, orang di Andalusia melihat, lalu bagaimana memberikan beritanya kepada orang di Baghdad? Ya, dan itu adalah kalau informasi membutuhkan waktu untuk menyampaikan berita. Kalau sekarang memang bisa dengan teknologi komunikasi sekarang ini kita bisa melihat, ya, dan kita bisa mendapatkan informasi. Tapi kalau seandainya teknologi tidak ada, tentu akan kembali kepada hukum awal, yaitu masing-masing ya memiliki penglihatannya. Kembali lagi dalilnya adalah sama, dalil man syahida minkum syahra falyasum. Yani bagaimana cara pengambilan dalil? Ini coba lihat bagaimana ulama, dalilnya sama tetapi sudut pandangnya berbeda. Sudut pengambilan dalilnya berbeda, dan ini perlu kita pelajari, perlu kita ketahui agar kita bisa membuka wawasan cakrawala kita, ya, sehingga kita saling bisa menghargai perbedaan. Wajud dilalah anna alladhina la yuwafiquna fil matali' man syahadahu la yaqalu innahum syahadu haqiqatan wala hukman. Bahwasanya orang yang tidak sama matali'nya terhadap orang yang melihat, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang menyaksikan, baik secara hakikat maupun secara hukum. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada orang yang menyaksikannya.
Ya, saya ulangi. Orang yang tidak sama matali'nya dengan orang yang melihat, berarti orang yang tidak sama, maka hukumnya juga tidak sama. Sama-sama juga dia tidak melihat. Baik secara hakikat dia tidak lihat. Secara hukum juga dia tidak melihat. Sementara Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada orang yang melihatnya atau orang yang berada di lokasi yang melihatnya. Hadis Nabi adalah sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yah. Ini adalah keumuman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan perintah untuk berpuasa karena melihat. Orang yang berbeda dengan orang melihatnya secara mutlak, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang melihat. Yang ini melihat, yang ini enggak. Tentu tidak dikatakan ini adalah orang yang melihat juga. Ya, pasti berbeda. Kemudian dari sunnah juga adalah athar yang diriwayatkan Imam Muslim dari Quraib. Ya, hadis Imam Muslim nomor hadisnya adalah 1087 an Quraib anna Ummul Fadl bint al-Harith ba'athatu ila Muawiyah bisyam. Quraib mengatakan bahwasanya Ummul Fadl bin Harith mengirim Quraib atau mengutus Quraib ke Muawiyah di Syam. Beliau di Madinah, disuruh untuk sebuah kebutuhan ke Syam. Qal faqadimtu Syam faqadaitu hajataha. Lalu aku datangi Syam, yakni arah ke Damaskus, ya, dan aku selesaikan kebutuhannya. Wastahalla alayya Ramadan wa ana bisyam. Datanglah awal Ramadan kepadaku dan aku berada di Syam. Faraitul hilala lailatal Jum'ah. Aku melihat hilal di malam Jumat. Sore apa? Sore Kamis, malam Jumat. Summa qadimtul Madinata fi akhir syahr. Lalu aku mendatangi Madinah di akhir bulan. Ya. Fasa'alani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Tsumma dzakara al-hilal. Kemudian dia menyebutkan hilal. Faqala mata ra'aitumul hilal? Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, kapan engkau melihat hilal? Faqultu ra'ainahu lailatal Jum'ah. Kami melihatnya pada malam Jumat. Faqala anta ra'aitah? Apakah engkau yang melihatnya? Faqultu na'am. Aku katakan iya. Fara'aha an-nasu wa sama Muawiyah. Lalu dia mengatakan iya, dan orang lain pun melihatnya. Mereka berpuasa dan Muawiyah pun berpuasa. Ini adalah zamannya Muawiyah. Pada zaman Muawiyah. Faqal, lalu Ibnu Abbas dia mengatakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabt. Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Berarti selisih satu malam. Coba kita lihat posisi, ya, kalau apa namanya, bentangan, ya, bentangannya sama. Posisi antara Madinah dengan Damaskus itu hampir mirip. Hanya saja berada di atas, di arah ke selatan, di sebuah arah utara dan satu arah selatan. Ya. Bahwa penglihatannya berbeda.
Di Syam dilihatnya malam Jumat, di Madinah dilihatnya malam Sabtu. Lalu kata Ibnu Abbas, fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narahu. Senantiasa kami tetap mengerjakan puasa sampai kita menyempurnakan 30 hari atau kita melihat hilal, yakni di akhir bulan Ramadan. Faqultu, lalu Quraib mengatakan, awala taktafi, syakka Yahya bin Yahya ahad ruwat al-hadith fi naktafi atau taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamih. Tidakkah engkau cukup, ya, tidakkah engkau cukup atau kita cukup dengan penglihatan Muawiyah, yakni keputusan Muawiyah dan puasanya? Jadi berarti tidakkah kita cukup dengan penglihatan orang Syam, yaitu malam Jumat? Faqala la, kata Ibnu Abbas, tidak. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini, hadis ini secara zahirnya menunjukkan bahwa terjadi ikhtilaf matali', perbedaan matla' orang Syam dengan orang Madinah. Dan ini yang dilakukan oleh Ibnu Abbas atau yang dikuatkannya. Dan perkataan Ibnu Abbas, hakadha amarana Rasulullah, beginilah yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita. Ya. Dan ulama juga, subhanallah, di dalam hadis ini juga terjadi perbedaan di dalam memandang makna hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini yang kita diperintahkan. Diperintahkan apa? Apakah kita diperintahkan untuk ru'yatul hilal? Kita sudah sama-sama melihat ru'yatul hilal. Atau kita diperintahkan untuk wahdatul ikhtilafil mutali' atau wahdatul mutali'. Namun dalam pendapat ini, ya, hadis ini dijadikan sebagai argumen ikhtilafil mutali'. Artinya kalau seandainya seperti ini, maka orang Indonesia dia melihat, ya, berbeda penglihatannya dari negeri yang lain. Misalkan kalau Malaysia melihat di Indonesia berbeda, walaupun kita, apalagi Sumatera, ya, tidak terlalu berbeda, bentang timur, dan hanya perbedaan sedikit lintang utara dan lintang selatan, ya. Tetapi kalau seandainya terjadi perbedaan penglihatan, maka itu diakui secara kias bahwasanya kaum muslimin berbeda di dalam berbuka dan memulai menahan setiap hari. Ya, orang Papua menahan berbeda dengan orang Aceh menahan. Mereka lebih duluan 2 jam. Dan berbuka mereka juga duluan 2 jam daripada orang Aceh. Dan itu juga adalah bagian dari kiasan, ya, fala budda ayyakhtalif. Ya, berarti boleh jadi berbeda mereka. Kalau terjadi setiap harinya berbeda, maka berbeda juga al-imsak wal iftar, menahan atau berbuka dari bulannya. Ya, jadi ikhtilaf mutali' ini adalah bagian yang diakui. Bagaimana dengan penglihatan melalui serana-serana modern? Ya. Yang pertama, hukum melihat ru'yatul hilal melalui satelit. Nah, bagaimana nih? Bahwa tidak boleh menjadikan menyandarkan untuk kepada satelit untuk melihat hilal. Tidak boleh dijadikan itu sebagai standar melalui satelit. Dan ini ada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin
Apa alasannya? Karena satelit itu tinggi tempatnya dari bumi, sementara tempat penglihatan hilal itu dari bumi. Ya, melihatnya dari bumi ke atas, bukan dari atas ke atas. Ya, sama-sama di atas awan-awan pun melihatnya angkasa dan angkasa. Ya, tetap aja dia lihat. Tapi penglihatan itu adalah dari bawah, yakni dari bumi ke bulan. Maka ini adalah alasannya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya di dalam Majmu' Fatawa dan Risalah Syekh Ibnu Utsaimin. Yang kedua, penglihatan hilal dengan alat bantu teropong. Ya, alat bantu teropong untuk melihat hilal. Boleh memakai alat bantu teropong bintang untuk melihat hilal. Ya, akan tetapi dia tidak wajib. Boleh, tapi tidak wajib. Kalau seandainya melihat hilal memakai alat tersebut adalah orang yang bisa dipercaya, maka penglihatannya bisa diakui. Ya. Dan ini adalah pilihan, pendapat ini adalah pilihan Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan juga ditetapkan oleh Hay'ah Kibarul Ulama Arab Saudi dan juga diakui oleh Majma' Al-Fiqh Islami. Jadi, dan ini kita lihat, saya pernah melihat langsung di Pekanbaru dahulu ada tempat di UIN pada saat itu, tim dari Kemenak dan Kominfo mereka bersatu untuk melihat hilal dengan memakai teropong, dan teropong itu juga nanti dikaitkan dengan kamera untuk bisa dilihat dan bisa di online kan. Ya, dan itu yang terjadi di Indonesia, di mana kalau tidak salah 34 titik ya ru'yatul hilal atau proses untuk melihat hilal ini dilakukan oleh pemerintah kita. Dalilnya adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keumuman hadis, yaitu "Fidza ra'aitumuhu fasumu", apabila kalian sudah melihatnya maka puasalah. Dan ini adalah dengan memakai teropong tadi juga dimakan dengan melihat, di mana terwujud dengan memakai alat-alat teropong. Baik. Kalau seandainya pada tanggal 29 Sya'ban tidak terbukti untuk melihat hilal, maka kita harus menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Baik itu langitnya bersih, tidak berawan, tapi tidak kelihatan, maupun berawan. Nah, kalau seandainya tidak berawan dan tidak kelihatan sama sekali, berarti mungkin boleh jadi orang berkata, oh iya memang tidak ada. Tapi kalau seandainya berawan, tertutup oleh awan, kemungkinannya ada. Ya, kemungkinannya ada. Maka itu semuanya sama. Baik dia tidak kelihatan karena awan langitnya bersih, cerah, ataupun berawan, maka disempurnakanlah bilangannya menjadi 30 hari. Dan ini adalah mazhabnya jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan riwayat dari Imam Ahmad. Dalilnya adalah sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Puasalah karena melihatnya, berbukalah karena melihatnya,
apabila terjadi awan terhadap kalian sehingga tidak kelihatan, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Bagaimana hukum dengan orang puasa hari ke-30 dari Sya'ban sebagai ihtiyat atau hati-hati? Ya, artinya apa? Sore 29 tidak ada satupun yang melaporkan adanya penglihatan. Berdasarkan hadis, ya, harus disempurnakan menjadi 30 hari. Namun ada orang, oh karena kelihatan karena hari berawan, semua di titik semuanya ada awan, tidak ada satupun cerah. Mungkin ada mengatakan, ya, apa namanya? Mungkin boleh jadi sudah terbit. Nah kalau gitu hati-hati, kita puasa aja lah pada hari tanggal 30-nya. Ya, sudah dianggap menjadi tanggal 1. Maka hukum puasa di sini haram berpuasa tanggal 30 Sya'ban. Ya, yaitu dinamakan dengan hari syak. Khawatir akan itu adalah hari Ramadan. Kata Ibn Abbas, man shama yawma syakkin faqad asa Abul Qasim. Siapa yang puasa pada hari syak, yakni hari tanggal 30 Sya'ban, maka sungguh dia telah membangkang terhadap Abul Qasim. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain. Jangan didahului Ramadan dengan mengerjakan puasa 1 atau 2 hari. Illa rajul yasumu sawmaha falyasum. Kecuali seseorang dia berpuasa harinya, maka hendaklah dia lakukan puasa itu. Yani maksudnya kecuali orang yang sudah memiliki kebiasaan puasa. Contoh puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Hari ini dia tidak berpuasa, besok dia berpuasa. Tahunya lusanya Ramadan, tidak ada masalah. Atau seorang yang biasa puasa Senin Kamis, berketepatan tanggal 30 Sya'ban itu adalah hari Senin atau hari Kamis, maka tetap dia mengerjakan hari puasa yang itu merupakan kebiasaan. Yang tidak boleh itu adalah orang yang sengaja puasa untuk mendahului Ramadan karena kekhawatiran kalau seandainya Ramadan sudah masuk. Sementara Nabi sudah mengatakan, jika dia tidak kelihatan hilal, maka sempurnakan bulan menjadi 30. Baik. Pembahasan yang lain, bagaimana dengan hisab falaki? Masuk ke bulan Ramadan, menetap dalam Ramadan dengan hisab. Tidak boleh memakai atau memakai hisab al-falaki, dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan masuknya Ramadan. Apa alasannya? Alasannya pertama adalah hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihatnya, berbukalah karena melihatnya. Fa in ghubiya 'alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau seandainya terhalang, tidak kelihatan, maka sempurnakan bilang Sya'ban 30. Artinya tidak ada lagi celah
untuk kita untuk pakai hisab. Artinya apa? Kalau seandainya dalam hisab bahwa bulan Sya'ban itu 29, sementara pada tanggal 29 itu sore 29 tidak kelihatan hilal. Apa yang kita lakukan? Cukupkan Sya'ban menjadi 30. Kita cukupkan Sya'ban 30. Ya. Karena ini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala, dia menyebutkan Ramadan faqal, Rasulullah bersabda, la tasumu, jangan kalian berpuasa hatta tarawul hilal, sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru, jangan kalian berbuka, yakni mengakhiri Ramadan hatta tarawu, fa in ghamma 'alaikum faqduru lah. Janganlah kalian berbuka, yakni selesai dari Ramadan sampai kalian melihatnya. Apabila ada ada awan, faqdurulah, takdirkanlah. Takdirkan ini apa maknanya? Bagi orang yang cenderung kepada ilmu falak, takdirkan dengan pikiran, dengan hitungan. Tapi hadis itu menafsirkan satu sama yang lainnya. Faqduru lahu, kembali kepada sempurnakan bilangan menjadi 30. Ya. Coba kita lihat wajud dilalah, bagaimana argumentasinya. Yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hukum dengan hilal, ya, digantungkan dengan melihatnya saja. Dan ini adalah perkara yang biasa, tabi'i, yang lumrah, yang nampak, yang semua orang bisa melakukan. Sehingga tidak terjadi kesamaran kepada seseorang dalam masalah urusan agamanya. Semua orang bisa melihat. Sebagaimana Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, inna sesungguhnya kita ummatun ummayyah la naktubu wa la nahsibu asyahru hakada. Kata Nabi, kita ini adalah umat ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa menghitung. Bulan itu begini kata Nabi. Ya, yakni marratan 29 wa marratan 30. Jadi sekali-kali 29, sekali-kali 30. Baik. Jadi kalau seandainya digantungkan dengan ilmu falak, kalau seandainya tidak ada yang tahu dengan ilmu falak lagi kemana? Ya, sehingga kita tidak bisa puasa. Baik. Yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin apabila terjadi awan pada malam ke-30, sore 29, diperintahkan oleh Nabi untuk menyempurnakan bilangan dan tidak memerintahkan untuk kembali kepada ulama falak. Ya, Nabi tidak mengatakan kalau kalian tidak bisa melihatnya, pergi ke ulama falak untuk dihisab. Tidak. Tapi sempurnakan bilangan menjadi 30. Dan inilah yang terjadi mulai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan zaman para sahabat. Mereka tidak kembali kepada ulama nujum, ulama perbintangan, ya, untuk di dalam menetapkannya. Dahulu ada ilmu falak, itu ada sejak dulu. Sebagian orang yang mengetahui. Nabi SAW mengatakan inna ummatun ummiyah, itu adalah secara umum. La naktu wa la nahsib. Kita tidak bisa menulis, kita tidak bisa menghitung. Apakah ada semua sahabat tidak ada yang menulis? Ada. Tapi secara umum. Dan ini adalah fitrah, kondisi.
ya, yang lumrah pada waktu itu. Kalau walau kana qaulun huwal asl wahdahu, kalau seandainya perkataan ilmu falak itu yang menjadi dasar utama itu semata-mata, ya, au aslan akhar, atau dia adalah dasar yang lain dalam permasalahan ini, ma'ar ru'yah fi itsbat syahr, yakni atau menjadi dasar alternatif untuk menetapkan bulan bersama dengan melihat ini, tentu Nabi telah menjelaskannya, ya, la buyyina dzalik falamma lam yuqad dzalika bal nuqila ma yukhalifu dalla ala annahu la i'tibara syar'an lima siwa ru'yah atau ikmal al-iddah al-30 fi itsbat asy-syahr. Ketika kita tidak ada yang menukilkan itu, Nabi memberikan penjelasan bahwasanya boleh kepada ilmu falak dan yang lainnya, sementara pada zaman dahulu ada, ya, yang dinukilkan ke kita adalah berbeda dengan itu, yaitu, ya, bahwasanya disuruh kita untuk melihatnya atau menetapkan bilangan menjadi 30. Ini menunjukkan bahwa menjadikan sandaran kepada ilmu falak itu tidak diakui secara syarak. Yang diakui secara syarak adalah ru'yatul hilal atau menyempurnakannya menjadi 30 hari. Bahwasanya inilah syariat yang terus menerus sampai hari kiamat. Yang ketiga, ar-ru'yah, yaitu penglihatan secara bahasa, muta'addiyatun ila maf'ulin wahidin fakana basariyah la ilmiyah. Dia mengatakan bahwasanya ru'yah, kata-kata ro'a, kata kerja ini dalam hadis, dia membutuhkan sifat kepada satu objek. Hatta tarau, sampai kalian melihatnya, ya, satu objek aja. Apabila dia satu objek, maknanya basariyah, penglihatan mata, la ilmiah, bukan ilmu teori, ya. Jadi misalkan begini, saya melihat Anda sakit, yakni di situ ada dua objek, Anda dan sakit, ya. Ini adalah penglihatan, boleh jadi pikiran, ya, rasanya Anda ini adalah sakit. Nah, maka tidak bisa dipaksakan, ya, dipaksakan bahwa ru'yah ini adalah ru'yah aqliyah, bukan basariyah. Tidak bisa, ya. Kalau seandainya basariyah, dia basariyah satu objek, kalau aqliyah dia dua objek, ya. Kemudian yang keempat, bahwasanya para sahabat memahami bahwasanya dia itu adalah penglihatan mata, bukan penglihatan akal. Dan para sahabat adalah orang yang lebih paham dengan ilmu bahasa Arab, ya, dan lebih paham dengan maqasidus syariah, tujuan dari syariat, daripada yang lain. Ya, apalagi dengan orang yang tidak tahu dengan bahasa Arab, ya. Maka kalau kita lihat ini dasar-dasarnya, kemudian ijma ulama, bahwasanya telah dinukilkan ulama seperti Ibnu Rushd, Al-Qurtubi dan Ibnu Taimiyah, bahwasanya ini ijma ulama bahwa masuk bulan Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, ya, bukan dengan hisab. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah masuknya bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan keluarnya? Keluarnya
Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan ini, jumlah orang yang diakui untuk melihat hilal ini, untuk keluar dari bulan Ramadan adalah 2 orang, bukan 1. Ya, yakni melihat hilal Syawal sehingga keluar dari bulan Ramadan. Dan ini sepakat ulama mazhab fiqhiyah yang 4 ini: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Dan dia adalah qaul pendapat ulama, kebanyakan ulama. Baik. Dalilnya diantaranya adalah hadis di mana ada seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhtalafa an-nasu fi akhir yaumin min Ramadan. Terjadi perbedaan manusia pada saat itu menentukan akhir Ramadan. Faqadima a'rabiyani fashahida 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم. Lalu ada 2 orang Arab pedalaman memberikan kesaksian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia hilal sudah kelihatan kemarin. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berbuka dan untuk berangkat pergi sholat untuk pagi-pagi. Maka hal ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kesaksian 2 orang Arab tadi. Maka ulama mengatakan ketika masuk Ramadan cukup dengan penglihatan 1 yang diakui, dan apabila keluar dari Ramadan harus dengan 2 orang yang diakui penglihatannya. Lalu bagaimana hukum bagi orang yang melihat sendirian bulan Syawal? Ya, orang yang melihat bulan Syawal sendirian, maka dia tidak boleh berbuka sampai berbuka manusia semua. Jadi artinya apa? Tidak ada separuh dari rumah laba buku yang separuhnya masih berpuasa. Ya, karena ini apalagi ini berbukanya karena mengikuti hisab. Ini tetap berpuasa karena belum terlihat hilal. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya di dalam menetapkan awal Ramadan, tentu juga menetapkan akhir Ramadan tidak bisa dijadikan sebagai dasarnya adalah ru'yat, tidak bisa dijadikan dasar adalah hisab, harus kembali kepada ru'yat hilal. Kalau ada 1 orang melihat dan dia melihatnya, ya, maka dia tidak boleh berbuka dan sampai orang lain berbuka. Ini adalah menurut mazhab jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Ya, maka sama dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh bin Baz dalam awal Ramadan. Maksudnya kalau seandainya ada orang melihat hilal tapi penglihatannya tidak diakui, maka dia tidak boleh berpuasa sendirian, tapi dia berpuasa dengan manusia. Dasar yang kedua, bahwa dalil aqliyah,
bahwa sepakatnya kebanyakan orang tidak melihat, ini menunjukkan bahwa kekeliruan dia dalam melihat. Kalau orang lain yang banyak nggak lihat, kok dia bisa melihat sendirian? Ya. Kemudian, kalau seandainya bulan hilal Syawal tidak kelihatan, maka wajib menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari, sebagaimana yang telah kita sebutkan hadis-hadis sebelumnya. Kalau seandainya ru'yatul hilal Syawal telah dibuktikan malam hari, tapi tidak ada yang mengetahui kecuali setelah sebagian hari besoknya orang sudah berpuasa. Jadi malam sudah ada datang berita, sudah ada yang mengetahui, tapi belum sampai kepada ya pengadilan atau pusat pemerintahan misalkan, sehingga belum bisa disampaikan. Baru disampaikan adalah siangnya, sebagian orang sudah berpuasa untuk hari besoknya, ya. Maka mereka berbuka semua. Kalau memang hari itu sudah ditentukan Salatul Syawal, kemudian mereka sholat. Apabila waktunya sebelum zawal, ya, kalau seandainya informasi itu sebelum zawal, maka dikerjakanlah sholat idnya, walaupun sedikit kesiangan. Tapi kalau seandainya setelah zawal, ya, maka sholat idnya besok. Hari itu dia berbuka, tapi sholat idnya hari besok. Apabila hilal Syawal kelihatan di siang hari, ya, misalkan bisa melihatnya pada jam 5 sore, kelihatan hilal, atau sebelumnya, maka tidak boleh berbuka, baik itu penglihatan sebelum zawal atau setelahnya. Ini sepakat ulama fikih. Yang 4, dan ini berdasarkan dari perintah Umar bin Khattab. Ini adalah dasar athar. Kata beliau, innal ahillah ba'dwa akbar min ba'd. Hilal itu satu sebagiannya ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Fa idza ra'aytumul hilala naharan fala tuftiru hatta yashhadu syahidani annahuma ra'ahu bil ams. Katanya, apabila kalian melihat hilal pada siang hari, maka janganlah kalian berbuka sampai ada 2 orang yang bersaksi bahwasanya dia melihat kemarin. Yani hilal itu pada hari besoknya dia sudah besar. Tapi kalau baru melihatnya adalah di siang, kata Umar, jangan berbuka sampai ada yang bersaksi kemarin dia melihat. Kalau dia melihat kemarin, maka dia harus berbuka sebagaimana pendapat pertama. Hanya saja sholat idnya, kalau seandainya informasi itu sebelum zawal, maka sholat id pada hari itu. Kalau seandainya informasi setelah zawal, maka sholat idnya setelah hari besoknya, ya, paginya. Baik. Hal yang sama ya dari Salim bin Abdullah bin Umar, anna nasan ra'ul hilal al-fitr naharan. Fa atamma Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala siyamahu ila al-layl. Wa qala la hatta yura min haythu yura bil-layl.
Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar, dia mengatakan orang melihat hilal Syawal siang hari. Lalu Abdullah bin Umar menyempurnakan puasanya sampai malam. Jadi siang ada informasi, tetap dilanjutkan oleh Ibnu Umar puasanya sampai malam. Wa qala la, katanya jangan, hatta yura min haitsu yura bil lail. Ya, jangan jadikan acuan sampai bulan itu atau hilal itu dilihat seperti dilihat pada malam. Ya, maka Ibnu Umar menunjukkan bahwa itulah yang dilakukan, dan itu juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Anas, dan tidak ada yang menyelisihi dari sahabat. Maka ini menjadi sepakat dari sahabat bahwa siapa melihat hilal, apabila hilal kelihatan, hilal Syawal kelihatan siang hari, maka tidak boleh berbuka sampai sampai maghrib, kecuali kalau ada orang yang memberitahukan bahwasanya ada 2 orang melihat kemarin, maka hari itu dibukakan puasanya. Kemudian dasar yang lain adalah la tu'tabar ru'yatuhu naharan wa innamal 'ibratu li ru'yati ba'da ghurubi syams. Ini dasar juga, bahwasanya penglihatan hilal siang hari itu tidak diakui. Yang diakui itu adalah penglihatan hilal setelah tenggelamnya matahari. Karena Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu li ru'yatihi, perintah puasa untuk melihatnya dan berbuka karena melihatnya. Fa amara bis-shaumi wal fitri ba'da ru'yah. Nabi memerintahkan untuk puasa dan berbuka setelah melihatnya. Ini tentang baru masuk bulan Ramadan. Taib. Yang berhubungan dengan puasa perempuan. Ya, puasa perempuan. Ini ada beberapa hal puasa perempuan. Yang pertama adalah wajib puasa pada wanita yang sudah balik. Ya, dengan syarat suci dari haid dan nifas. Karena keabsahan puasa wanita disyaratkan suci dari haid dan nifas. Maka tidak ada puasa bagi orang wanita yang haid dan nifas. Maka wanita yang haid dan nifas wajib mengqadha puasa yang dia batalkan gara-gara dia adalah haid dan nifas. Kalau seandainya seorang wanita puasa siangnya, di awal siangnya, kemudian datang haid dan nifasnya, maka dia harus berbuka, dia qadha puasa yang dia berbuka itu. Kalau dia tetap bersikukuh untuk berpuasa, sayang, tadi dia boleh berpuasa, lanjut saya puasa, maka puasanya batil. Kenapa? Karena pada dirinya kondisi itu wajib berbuka, ya, dan puasa terhadapnya adalah haram. Jadi kalau tetap juga dia berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah dia punya dapat dosa. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua dalam masalah ini, wanita hendaklah baik yang sudah menikah maupun yang masih gadis, apabila datang haidnya, dan hendaklah juga memberikan perhatian kepada kesuciannya. Ya, perhatian kesuciannya. Jangan dia lalai-lalai dalam melihat apakah dia suci atau belum. Karena dia terkait kepada ibadah sholatnya, terkait kepada ibadah puasa, terkait kepada ibadah sholat. Misalkan, jika seandainya dia suci sebelum maghrib dan dia bisa waktunya untuk mengerjakan dua sholat,
maka dia mengerjakan sholat maghrib, sholat zuhur dan sholat asar. Jika seandainya dia suci jam 3 atau jam 4 pagi, ya dini hari, maka dia wajib sholat maghrib dan isya. Karena asar dan isya adalah waktu sholat zuhur dan maghrib bagi orang yang memiliki uzur. Dan uzur bagi dia di sini adalah haid. Ya, jangan dia malas-malas, waduh saya malas, dingin lagi, sudah nanti aja lah, kalau sudah subuh baru saya periksa. Enggak. Ya, hendaklah segera memeriksanya. Boleh jadi dia sudah bersih, ya, sebelum datangnya waktu berikutnya. Adapun yang berhubungan dengan puasa, apabila wanita itu bersih dari haidnya sebelum terbit fajar, maka mengakibatkan baginya wajib berpuasa dengan memasang niat. Masang niat itu apa? Memasang tekad, besok saya puasa. Ya, maka puasanya sah walaupun dia belum mandi. Contoh, bangun tidur jam 4, ya, sedang sibuk menyiapkan makanan, dia lihat, oh coba periksa nih, akhirnya dia lihat sudah bersih. Mau mandi, habis waktu, ya, mempersiapkan makanan, maka dia siapkan makanan dulu, akhirnya kemudian dia makan. Walaupun terbit fajar dia masih dalam keadaan tidak suci, maksudnya tidak suci belum mandi, sementara dia dari haidnya sudah suci, ya, maka itu adalah boleh, ya, dan dia tidak berdosa. Kecuali kalau seandainya dia undur-undur sholatnya, dia undur-undur mandinya, kemudian mengakibatkan terundur-undur juga sholatnya, di sini dia berdosa. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Aisyah mengatakan, Nabi bangun junub, ya, Nabi bangun didapatkan waktu subuh, beliau junub, bukan dari mimpi, dan beliau berpuasa. Ya, artinya seorang ketika dia kondisinya junub hadas besar, puasanya sah walaupun sudah masuk waktu puasa atau fajar. Baik. Kemudian sebaliknya, apabila sucinya setelah terbit fajar, atau sesaat setelah terbit fajar, ya, maka dia tidak berpuasa pada hari itu dan mengakibatkan dia harus mengqadha'nya. Kemudian setelah itu dia mandi, karena dia suci setelah terbit fajar, ya, dia mandi karena ingin mengerjakan sholat dan ibadah yang lain kecuali puasa. Kenapa? Karena Ibnu Qudamah dia mengatakan, wa mata wujidal haidu fi juz'in minan nahar fasada shaumu dzalikal yawm sawa'un wujida fi awwalihi aw fi akhirih. Kapanpun haid itu ditemukan di bagian kecil dari siang, maka rusaklah puasanya hari itu. Baik ditemukan di awal siang, yaitu setelah terbit fajar, atau di akhir siang, yaitu sebelum tenggelam matahari, maka puasanya rusak, mengakibatkan dia harus mengqadha puasanya hari itu.
Baik. Kalau seandainya wanita itu suci di siang Ramadan, ya, suci di siang Ramadan, apa yang harus dia lakukan? Terjadi perbedaan pandangan ulama kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya dia harus menahan dirinya dari makan dan minum dan jima dari sisa harinya pada hari itu sampai tenggelam matahari. Ya, mungkin sekali aja baru kita dengar kayak gini ya. Jadi ketika misalkan jam 9 siang dia suci, maka dia menahan dirinya tidak makan dan minum setelah dia suci sampai tenggelam matahari, dan dia mengqadha puasanya hari itu. Ya, ini adalah pendapat Hanafiyah. Dasarnya adalah dia boleh berbuka karena ada sebab, yaitu adanya illat atau udzur, adanya haid atau nifas. Ketika udzur itu hilang, maka hilanglah yang membolehkan dia untuk makan dan minum. Maka kembali dia kepada hukum awal, yaitu wajib menahan diri dari makan dan minum. Pendapat yang kedua, Malikiyah dan Syafi'iyah serta Hanabilah mengatakan tidak wajib untuk menahan diri dari makan dan minum sisa dari hari tersebut. Hanya saja perbedaan, Malikiyah mengatakan sama sekali boleh bagi dia untuk makan dan minum terus. Menurut Syafi'iyah tidak dianjurkan, tidak wajib, tapi dianjurkan untuk menahan dirinya makan dan minum. Maka mayoritas ulama memandang, jumhur ulama memandang bahwa dianjurkan untuk menahan diri dari makan dan minum, tapi tidak wajib sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah. Apa yang menyebabkan dianjurkan? Adalah hurmatul yaum, yaitu kehormatan hari itu, di mana kehormatannya adalah kehormatan hari puasa. Adalah kita menghargai dan menghormati hari berpuasa. Kemudian yang lain yang berhubungan dengan wanita adalah ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui wajib berpuasa. Ya, hukum asalnya wajib dia berpuasa. Karena yang orang wajib itu tadi apa? Muslim, baligh, berakal, sehat, dan muqim. Ya, suci dari haid dan nifas. Ibu yang hamil, ibu yang menyusui memiliki kriteria itu semua, maka wajib bagi dia untuk puasa. Hanya saja boleh bagi dia untuk berbuka apabila ada sebab, yaitu kekhawatiran terhadap dirinya lemah atau kekhawatiran terhadap janinnya bagi ibu yang hamil,
atau kekhawatiran terhadap anaknya bagi ibu yang menyusui. Ya, berbeda dengan orang yang sakit dan orang yang musafir. Status sakit dan musafir menjadikan dia tidak wajib berpuasa. Ya, tidak wajib berpuasa. Namun mana yang lebih afdal bagi dia? Apakah dia berpuasa atau berbuka? Maka itu dikembalikan kepada kondisinya masing-masing. Jika seandainya puasa tidak membebaninya, maka puasa lebih baik daripada berbuka. Apabila puasa memberatkan dan membebani dirinya, maka berbuka lebih baik daripada berpuasa. Tapi hukum asal dia tidak wajib untuk berpuasa, tapi dia mengqadha'nya setelah puasa. Adapun ibu yang hamil dan menyusui, yang tadi kita katakan statusnya tidak menyebabkan dia boleh atau tidak menyebabkan dia tidak berpuasa. Dia tetap wajib berpuasa, ini statusnya. Hanya saja dibolehkan berbuka apabila khawatir terhadap dirinya atau terkhawatir terhadap anaknya atau jadinya. Lalu selanjutnya, kalau seandainya ibu yang hamil dan menyusui berbuka karena khawatir terhadap dirinya atau anaknya, lalu dia berbuka, apa yang dilakukannya? Terjadi perbedaan para ulama. Di antara ulama mengatakan dia wajib mengqadha. Ya, dia wajib mengqadhanya. Kalau seandainya dia khawatir terhadap dirinya. Tapi kalau seandainya dia khawatir terhadap anaknya, dia wajib mengqadha dan fidyah. Ya, ini pendapat yang pertama. Alasannya apa? Alasannya adalah haid itu hamil dan menyusui itu adalah tari, perkara yang datang, yang tidak melazimi dia, tidak terus-menerus sama dia. Ya. Sementara sebagaimana sakit atau musafir adalah tari, yakni perkara yang sewaktu-waktu ada. Hukum asal orang sehat, hukum asal orang mukim. Ketika dia sakit, dia tidak bisa berpuasa. Lalu dia sembuh, dia bisa berpuasa. Maka orang yang sakit, lalu setelah Ramadan dia mengqadha karena hilang, uzurnya sudah hilang. Ya, maka dia mengqadha. Maka dikiaskanlah juga dengan hamil. Ada saatnya dia hamil, ada saat dia tidak hamil. Ada saatnya dia menyusui, ada saatnya dia tidak menyusui. Pada saat dia hamil dan khawatir terhadap janinnya, dia tidak puasa. Ketika dia tidak hamil lagi, maka dia berbuka. Dia menggantinya, begitu. Baik. Pendapat yang kedua, dan ini ada pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dia kaitkan ibu yang hamil atau ibu yang menyusui disamakan dengan orang tua. Bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang berat baginya berpuasa, maka dia tidak berpuasa, dia bayar fidyah. Maka Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berpandangan bahwasanya ibu yang hamil dan menyusui, apabila dia khawatir terhadap dirinya atau anaknya, maka dia berbuka, cukup membayar fidyah dan tidak ada qadha baginya. Berdasarkan dua pendapat ini, terserah bagi kita mana yang lebih nyaman. Ya, karena tidak ada nas dalam hal ini. Maka kalau seandainya nyamannya mengqadha, silakan mengqadha. Sebab ada di antara ibu-ibu yang hamil tetap juga dia berpuasa. Ada ibu-ibu yang
menyusui anaknya, tetap juga dia berpuasa dan tidak mengkhawatirkan kepada dirinya dan anaknya. Tapi ada sebagian orang yang memang dia tidak mampu untuk berpuasa, baik dia sedang menyusui atau sedang hamil. Kalau seandainya kita lihat, misalkan bulan Rajab dia hamil, awal hamil, bulan pertama, bulan kedua Sya'ban, bulan ketiga Ramadan, bulan ketiga hamil ini sangat parah-parahnya hamil biasa, ya. Kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal dia melahirkan. Ya. Berarti 1 Ramadan sudah berlalu. Baik. Lalu anaknya lahir di akhir Rabiul Awal. Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Anaknya umur 6 bulan, dia masih menyusui. Ya, datang Ramadan. Sudah berapa puasa? Sudah 2 puasa. Kemudian ini 6 bulan nih, ya, belum bisa juga banyak untuk bantu makan. Kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, hamil lagi. Ya, ini anak, apalagi kalau seandainya anak ini disusui 2 tahun, 3 Ramadan. Kalau 5 anaknya pada masa produktif, ya, 5 anaknya berturut-turut seperti itu, gitu. Ya, berapa tahun dia akan mengganti puasanya? Ya, maka kalau kita lihat bahwasanya, ya, kembali lagi, mungkin boleh jadi ada orang yang mengqadanya pada saat dia menyusui pun dia mengqadanya, terserah, tidak ada masalah. Ya, kalau dia membayar fidyah saja, tidak mengqadanya, itu juga ada pendapat dari Ibnu Abbas, ya, yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya rasa sampai di sini aja pembahasan kita. Pembahasan terlalu panjang. Masih ada pembahasan, adalah pembahasan tentang orang sakit, pembahasan orang musafir. Ya, musafir yang boleh berbuka itu adalah safar yang safar yang boleh mengqasar sholat. Ya, safar yang boleh mengqasar sholat itu namanya safar yang membolehkan berbuka. Tapi kalau safar qasir, safar itu apa? Safar itu keluar dari kampung, itu namanya safar. Safar yang membolehkan qasar adalah safar yang panjang, yang jauh. Safar yang pendek, misalkan kita ke Pasausan, itu safar juga, tapi safarnya safar pendek. Kita sudah keluar dari kampung kita, daerah kita, dan tapi pendek. Nah, itu tidak boleh mengqasar dan tidak boleh batalkan puasa. Nah, berapakah jaraknya? Ya, terjadi perbedaan pada ulama di antara yang mengatakan membatasinya dengan tidak membatasi. Sebagian orang yang membatasi atau menentukan berapa batasannya adalah dengan 2 marhalah atau 2 marhalah. Ya, 1 marhalah adalah 44 kilo, maka 2 marhalah adalah 88 kilo. Baik, wallahu ta'ala alam. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menambah pengetahuan kita. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga